Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silakan terjemahkan sendiri. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara peringatan HUT ke-58 Partai Golkar. Ada yang menarik ya Bang Doli. Saya ingin tanya Bang Doli, pernyataannya Presiden Jokowi itu menyiratkan bukan hanya Pak Erlangga sebetulnya yang bisa diusung oleh Partai Golkar sebagai capres. Ada nama lain yang kemungkinan dirujuk oleh Presiden Jokowi. Tanggapan Anda seperti apa Bang Doli? Ya itu kan disampaikan pada acara HUT Golkar, ya kan, di mana memang suasananya pada saat itu karena memang Golkar sudah memutuskan sejak awal calon presidennya Pak Erlangga Hartarto, ya kemudian itu disampaikan di depan Pak Presiden. Nah tapi kami melihat sebetulnya apa yang disampaikan Pak Presiden itu, pertama dia memberikan merasa at home, ya di Golkar sampai 3,5 jam gitu. Dia menunjukkan bahwa dia bersama-sama dengan Golkar, kira-kira begitulah, menghadapi sampai pemilu 2024. Yang kedua tentu keputusan yang diambil oleh Golkar, apalagi dengan sekarang KIB, dan karena memang Golkar beserta PAN dan P3 itu sekarang bagian dari koalisi pemerintahan, dan kemudian disampaikan bahwa KIB ini visinya adalah juga salah satu melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Tentu komunikasi akhir nanti pada pengambilan keputusan itu juga akan melibatkan Pak Jokowi. Oke, gitu. Jadi keputusan akhir penentuan capres Partai Golkar itu juga melibatkan Pak Jokowi. Sekarang kenapa harus melibatkan Pak Jokowi? Pak Jokowi kan bukan ketua umum partai. Golkar ini kan sekarang kalau bicara soal capres dan cawapresnya sudah harus bersama-sama dengan PAN dan P3. Karena kita sudah sepakat membangun sebuah koalisi Indonesia Bersatu. Nah seperti yang saya katakan tadi, bahwa KIB ini kan semua adalah partai-partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan. Dan saya katakan tadi juga bahwa salah satu visi dan misi dari KIB ini adalah ingin meneruskan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Jadi kita punya kepentingan untuk melanjutkan estafet pemerintahan ini dengan program-program yang selama ini sudah dan program-program itu kan dibicarakan karena Pak Erlangga, Pak siapa namanya, Zulkifli Hasan, kemudian Pak Soeharto, walaupun tidak jadi ketua umum lagi kan masih ada di kabinet, yang mereka ikut di dalam bagaimana terlibat menjalankan program-program pemerintah yang dijalankan sekarang. Tapi Bang Doli, apakah kemudian Golkar tidak khawatir kalau misalnya ada cap bahwa KIB, terutama Golkar, P3 dan juga PAN dalam menentukan capres ini disetir oleh Presiden Jokowi? Ya, saya kira Pak Jokowi kan menghormati. Tadi juga sampaikan pada pidato itu bahwa
Pak Jokowi kan memberikan pesan saja, Oke. ya. Dan itu kan pesan yang baik buat semua. Saya kira bukan buat hanya Golkar saja. Pesan kepada partai-partai politik, kita kan sedang membicarakan masa depan bangsa yang kita menghadapi situasi yang tidak. Sekarang kan kita dalam situasi yang tidak biasa-biasa saja. Dunia bahkan termasuk Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah-mudah saja gitu. Oke. Nah, oleh karena itu kita semua harus cermat, tidak boleh sembrono, harus hati-hati gitu ya. Di dalam menentukan siapa yang menjadi nahkodah kita membawa Indonesia 5 tahun ke depan. Oke, Bang Doli, kita dapat informasi ya, ini harus Anda klarifikasi, harus Anda jawab di sini bahwa sebetulnya Koalisi Indonesia Bersatu sejak awal ini memang disiapkan sebagai skocinya Ganjar Pranowo kalau tidak dapat tiket dari PDI Perjuangan. Udah lah, saya kan gini, partai-partai kita ini kan sebetulnya semuanya juga punya kedaulatan, ya, punya kemandirian gitu. Nah, partai politik ini kan juga didirikan dalam proses sejarah yang cukup panjang. Apalagi Partai Golkar limunnya 55 tahun loh. Tapi kedaulatan, Ya kan? kemandirian tetap berkonsultasi sama Presiden Jokowi ketika mencari penerus. Tadi kan Anda katakan begitu. Emang karena apa ingin salahnya kalau meneruskan konsultasi? estafet, Emang ada yang kepemimpinan. salah kalau misalnya kata konsultasi kemudian kita harus disebut skoci. Nggak bisa dong kayak begitu. Kan kita ini partai-partai yang punya sejarah panjang. Saya sampaikan di sini, tolong dikoreksi itu istilah itu. Kami partai politik tertua sekarang, 58 tahun. Ya. Jangan dianggap sebagai partai yang kemudian menjadi bagian-bagian yang tidak punya otoritas dan kedaulatan sendiri dalam pengambilan keputusannya. Bahwa kami kemudian membangun komunikasi sama siapa saja, termasuk dengan Pak Presiden yang memang selama ini menjadi bagian di dalam memimpin negara ini, ya itu kan di mana salahnya gitu. Dan kami juga selama ini berkomunikasi juga kok sama PDIP, sama komunikasi juga dengan partai-partai yang lain kayak begitu. Dan saya tahu persis sejarah berdirinya KIB. Kami partai yang mandiri dan komunikasinya juga dengan ketiga partai itu juga sangat terbuka. Oke, tapi Ganjar masuk dong dalam radarnya KIB untuk menjadi capres? Hari ini kalau bicara soal capres dan cawapres, kami di KIB belum membicarakan itu. Seperti yang sering kami sampaikan, itu akan dibicarakan chapter. Kalau tanya Golkar, hari ini cawapresnya masih Erlangga Hartarto. Berarti bukan menjadi skocinya Ganjar Pranowo KIB itu? Coba ditegaskan lagi. Saya udah bilang jangan pakai istilah skoci. Gitu. Kami ini partai yang mandiri, partai yang berdaulat. Kalaupun kami menentukan, itu keputusan terakhir itu ada di partai. Bahwa kemudian sebelum pengambilan keputusan itu kita berkomunikasi dengan siapa saja, berkonsultasi dengan siapa saja, ya itu juga sesuatu yang biasa saja. Oke. Pak Komar, apakah kemudian ketika Presiden Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo, yang itu sebetulnya sudah kelihatan, satu Republik juga sudah pada tahu karena ditenteng kemana-mana dalam beberapa acara, kemudian kalau tidak dapat tiket dari PDI Perjuangan diambil oleh KIB, itu PDIP mempertimbangkan itu juga tidak, melihat tidak peluang bahwa Ganjar bisa diambil oleh partai lain kalau tidak diusung oleh PDIP? Untung tidak pakai kata harus. Kalau harus saya tidak mau jawab. Oke, silakan Pak Komar. Ya, saya pikir Pak Jokowi jalan tenteng orang bukan saja Mas Ganjar kan. Beberapa tokoh Mbak Puan juga kan pernah jalan sama-sama kemana-mana. Jadi saya tidak mau berspekulasi soal itu. Itu tanya kepada Pak Jokowi. Tugas saya hari ini tadi lebih ke soal penegakan hukum. Jadi luar itu saya tidak jawab. Tapi Anda melihat bahwa peluang Ganjar dicalonkan oleh partai lain itu terbuka nggak? Kalau Ganjar PDIP itu tadi saya baru selesai rapat deh dia sore hari dengan memberi sanksi minimal tadi. Minimum tadi, dan Ganjar tegaskan saya adalah kader murni PDI Perjuangan. Semua keputusan saya tunggu keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, jadi artinya Mas Ganjar sudah memberikan janji meskipun sudah digoda jelas oleh partai-partai lain. Karena di koalisinya KIB ada 2 DPW, DPC P3 juga mengusung Mas Ganjar. Saya tanya begini, bagaimana kalau PDI Perjuangan tidak usung Mas Ganjar? Dilihat saya tetap kader PDI Perjuangan. Jelas. Tetap kader PDI Perjuangan, ini clear. Tidak mau maju dari partai lain. Pokoknya clear, jangan kita spekulasi lagi urusan ini. Bahwa nanti Pak Jokowi punya pikiran, itu tanya Pak Jokowi, jangan tanya saya. Saya tetap kader PDI Perjuangan, itu kalau misalnya ditafsirkan berarti tidak mau maju selain dari PDI Perjuangan. Mas Noel bagaimana? Saya rasa itu sikap yang kesatria ya, karena kita jangan membangun langgam atau budaya berkhianat.
seorang Ganjar sebagai tokoh publik hari ini juga harus menjadi teladan. Apalagi beliau kader ya. Lahir kader. dari rahim PDI Perjuangan. Dia dibesarkan oleh PDIP, dia tahu sekali lah ya bagaimana membesarkan partai itu tidak mudah. Organisasi besar seperti PDIP, sama halnya seperti Golkar juga. Jadi memang ada regulasi dan ideologi yang harus dijaga. Kayak Bu Mega tipikalnya kan, orang yang melanggar ideologi jangankan untuk satu meja makan, untuk di parkirannya saya yakin nggak akan diterima. Pertama itu, kedua persoalan aturan partai atau regulasi. Nah, dua ini Bu Mega saya lihat masih sangat-sangat punya respect lah ke Mas Ganjar. Kalau dia Mbak Mega sebagai ketua umum kalau sudah tidak respect karakter, kan kita tahu sekali ya proses panjang Bu Mega karena saya Masih juga respeknya dulu apa aktivis. nih kira-kira? Yang terlihat masih respeknya ini apa? Beberapa kali ruang-ruang politik di internal PDIP, Mas Ganjar selalu dikasih ruang itu untuk menyampaikan hasil rakernas, kemudian beberapa kali sekolah partai, Mas Ganjar selalu dikasih ruang gitu loh. Nah, atas pertimbangan itu saya masih melihatnya Bu Mega masih sangat punya pertimbangan dalam standar ideologis dan aturan di partainya. Jadi atas pertimbangan itu saya lihat peluang Mas Ganjar itu sangat besar lah ya. Ini kita lihat kayak tadi Bang Komarudin menyampaikan, emang Bang Komarudin sangat patuh lah terhadap prinsip-prinsip partai. Tapi karena saya di luar partai, saya ingin menegaskan sekali lagi, apa yang pertemuan hari ini terhadap sanksi minimum yang dilakukan partai terhadap Mas Ganjar, itu sebetulnya hal yang baik untuk menunjukkan ke publik bahwa ya PDIP ini udah pasti arahnya ke Mas Ganjar, udah nggak mungkin kemana-mana. Orang sanksinya minimum kok. Tapi kalau misalnya PDIP tidak dapat tiket dari, PDIP kalau tidak misalnya tiket. Ganjar tidak dapat tiket dari PDI Perjuangan, apakah kemudian relawan GP Mania ya sudah maju saja dari partai lain, dari KIB? Karena kan dari KIB DPC PAN, DPW P3 itu semua sudah banyak yang mencalonkan Mas kita Ganjar. tidak mau berspekulasi dalam hal itu ya, karena saya hanya yakinkan bahwa saya sebagai pendukung Mas Ganjar, tugas saya bagaimana Mas Ganjar bisa mimpin 2024. Kemudian kita berspekulasi Mas Ganjar harus ke partai lain, itu saya juga nggak mau berani untuk mengkomunikasikan hal itu. Tapi sampai detik ini saya yakin bahwa Mas Ganjar pasti akan diusung oleh PDIP. Jadi Anda nggak melihat 100%. peluang bahwa Ganjar Pranowo diusung oleh partai lain selain PDIP? Kalau soal partai lain, pada ujungnya PDIP kan tidak mungkin menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan sendiri. Dia harus berkoalisi, apalagi kita lihat Golkar yang punya pengalaman sekian puluh tahun. Dengan ditambah lagi P3, PAN dan sebagainya. Ya hal-hal yang ini kan penting untuk menjaga etika kebangsaan ke depan. Karena kita bicara tentang soal pemimpin bangsa ini ya. Presiden kan menyampaikan dengan lugas lah ya. Soal kepemimpinan nanti jangan sembrono gitu loh. Jangan sampai ngambil keputusan yang salah kayak gitulah kira-kira. Tadi disampaikan Bang Doli, bangsa ini lagi menghadapkan persoalan yang cukup pelik apalagi menghadapin 2023 nanti ada problem global. Kita lihat Indonesia ini akan menghadapi sesuatu yang gelap nanti. Itu disampaikan oleh Presiden berkali-kali. Artinya ya kita butuh pemimpin yang punya track record, punya keteguhan dalam memimpin. Kalau Mas Ganjar kan jelas Jawa Tengah dipimpin oleh sekian puluh juta rakyat ya 30 sekian lah ya. Nah kalau dengan ukuran segitu aja, dengan keberhasilan Mas Ganjar memimpin Jawa Tengah, artinya untuk memimpin Indonesia lebih baik atau harus berkoalisi dengan partai lain. Seperti itulah kira-kira. Oke, Mas Jay, analisa Anda, apakah kemudian PDI Perjuangan misalnya nanti tidak mencalonkan Ganjar, Ganjar terbuka peluang diusung oleh KIB atau ya sudah dia akan tetap saja di situ? Anda percaya nggak politisi akan tetap setia sampai di ujung? Kalau ada partai lain yang ingin mencalonkan Mas Ganjar pasti. Buktinya misalnya Nasdem kemarin sudah deklarasi ya awalnya. Bahwa ada peluang Ganjar untuk sejumlah anggota koalisi di KIB tertarik kan udah jelas. Ada sebagian dari DPW P3, PAN gitu yang mencalonkan. Nah sekarang pertama apakah Mas Ganjar tadi sikapnya gimana? Apakah dia pokoknya dari PDIP? Kalau nggak dari PDIP kita nggak maju gitu. Kalau sampai hari ini sementara kan gitu kayaknya. Nah itu tetapi pada saat yang sama kalau PDIP mencalonkan Ganjar, maka itu berarti peluang Ganjar untuk dicalonkan bersama partai lain, misalnya KIB, menjadi lebih besar. Karena KIB bisa bergabung. Begitu? Iya, karena kan PDIP tampaknya itu tidak berkoalisi, seperti yang ditawarkan lihat selama ini. Nah memang yang masih jadi pertanyaan itu tadi, apakah PDIP akan mencalonkan Ganjar atau tidak? Tampaknya Mas Noel ini
meyakini betul ya. Meyakini betul. Kalau dibandingkan dengan Mas Eko yang beberapa waktu lalu, yang sama-sama Ganjaris Eko itu, Saya bukan Ganjaris, CGP Mania. Iya, maksudnya itu yang pendukung Ganjar menurut saya. Oke. Ya, kan Ganjaris itu pendukung Ganjar artinya kan. Tapi ya oke lah. tahu lah, Maksudnya sama-sama mendukung Ganjar, agak kurang Ini yakin dia. saling ini sesama relawan tapi tidak saling mengenal kayaknya. Iya, Nggak iya, deket baik. kayaknya ya. Pisah-pisah mungkin belum disatukan dalam Iya, satu iya, ikatan iya. Tapi koalisi saya relawan gitu. Saya melihat Mas Noel ini lebih optimis sekarang Oke, gitu. lebih optimis Iya, ya. apakah dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui? Oke. Itu yang saya tidak tahu gitu. Oke, mungkin sudah berkomunikasi secara batin dengan Bu Iya, Mega. saya tidak tahu. Gitu. Saya mau tanya ke Bang Komar juga nggak jelas itu sebetulnya apa dia dukung Mbak Puan, apa dia dukung Ganjar, kita nggak tahu. karena sebagai one horse dia harus ada di tengah-tengah. Iya, kalau saya menurut harus Bang berdiri Komar. tegak lurus di Oke. tengah. Oke. Bang Doli, kalau misalnya Ganjar akhirnya memang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, apakah kemudian Golkar, KIB terutama ya tertarik untuk bergabung dengan koalisi PDIP atau ya sudah lebih baik kita bikin koalisi, kita sudah punya koalisi, kita memajukan calon sendiri? Ya kita kan pada dasarnya sebetulnya punya tiket untuk bisa maju pasangan sendiri. Ya, jadi itu menjadi pertimbangan utama saya kira dalam pembicaraan antara Golkar, P3 dan PAN. Nah, bahwa nanti pada akhirnya juga ada penambahan koalisi baru, ya, kemudian juga penambahan anggota koalisi baru itu menambah deretan calon presiden, ya itu akan dibicarakan bersama-sama, gitu. Jadi segala kemungkinan itu masih ada terjadi. Tapi per hari ini kami bicara tentang bahwa kami yakin KIB ini tetap solid dan KIB solid itu sudah punya cukup satu tiket untuk mengatakan pasangan calon presiden dan calon wakil Tapi kan presiden. kalau dilihat dari internal KIB ini banyak sekali ya DPW PAN kemudian DPC P3 yang sudah mendeklarasikan Ganjar, bukan mendeklarasikan ketua umum Anda. Artinya kalau misalnya nanti Ganjar dicalonkan oleh PDIP kan akan ada terjadi stuck, siapa yang akan menjadi capres, apakah kemudian Ganjar ataupun Erlangga? Ya saya kira itu kan memang sudah ada kesepakatan di antara kita. Kita menghargai tadi, menghormati kedaulatan masing-masing partai yang memang mereka belum putuskan. Ya kan, ya kami nggak ada persoalan dengan bahwa DPW PAN dan P3 nggak mengusung nama ketua umum kami. Tapi yang jelas Golkar sudah memutuskan calon presidennya hari ini secara internal itu Pak Erlangga Hartarto. Ya harusnya justru kami kan juga ngapain kami marah, toh mereka juga nggak nyalonin ketua umum mereka gitu. Oke. Iya kan? Terus Karena kan mereka sadar bahwa elektoral ketua umumnya kenapa itu kami rendah. harus marah ketika mereka nggak menyebut nama Pak Erlangga gitu. Yang jelas Partai Golkar sudah putuskan nama Pak Erlangga Hartarto. Oke, Bang Doli saya ingin tanya ya, ini saya dapat informasi yang harus Anda klarifikasi bahwa Presiden Jokowi sudah memanggil ketua umum Anda beberapa saat yang lalu. Ya, Presiden Jokowi sudah memanggil ketua umum Anda beberapa saat yang lalu, juga memanggil ketua umum PAN, juga memanggil ketua umum P3. PLT ketua umum P3 dan menyatakan di situ KIB kalau bisa jalan bersama dengan Ganjar. Itu betul nggak? Pertama Pak Jokowi udah beratus kali mungkin manggil Pak Erlangga selama Pak Erlangga sebagai Menko, sebagai ketua umum Partai Golkar. Dan manggil Pak Zulkifli Hasan semakin intensif juga ketika sudah menjadi masuk di kabinet gitu. Jadi saya kira ya itu hubungan antara presiden dengan anggota kabinetnya, kemudian hubungan kepala negara dengan partai-partai politik yang menjadi anggota koalisinya. Isinya seperti apa, saya yakin bicara tentang kebaikan buat bangsa dan negara. Memasangkan Ganjar dengan Erlangga Hartarto itu menjadi salah satu topik pembicaraan antara presiden dengan ketua umum Anda, itu betul nggak? Siapa yang ngasih tahu Pak Jokowi ya, Nana? Makanya saya konfirmasi ke Anda, itu betul apa Saya enggak? nggak tahu. Yang membicarakan yang bicara antara Pak Jokowi sama Pak Erlangga. Tapi itu tawaran menarik nggak buat Golkar? Nah, jadi tanyanya Itu sama tawaran menarik nggak buat Pak Golkar, Bang Doli? Jokowi sama Pak Erlangga. Oke, tapi itu tawaran menarik nggak buat Golkar? Kita belum bicarain. Di dalam koalisi Indonesia Bersatu kita belum bicarakan sama sekali. Kita baru bicara tentang visi misi. Besok tanggal 6 kita di Makassar akan bicara tentang bagaimana visi misi itu bisa dapat feedback dari masyarakat. Nah setelah itu kita baru bicara kriteria apa lagi. Nah jadi masih panjang nih ceritanya soal penetapan capres dan cawapres itu.
Oke, memasangkan Erlangga Ganjar ataupun Ganjar Erlangga masuk dong dalam opsinya KIB, dalam opsinya Golkar. Masa nggak masuk sih? Dengan elektoral setinggi 30%, masa nggak masuk ke dalam radar? Semua opsi dibicarakan nanti pada akhirnya. Oke. Ya, pada momentumnya pasti semua opsi dibicarakan. Dan itu bisa macam-macam opsinya, ya. Bisa ada Erlangga, bisa ada Pak Zulkifli Hasan, bisa ada Pak Mardiono, bisa ada Pak Erlangga, bisa ada Pak Erlangga, bisa ada Erlangga. Kok nggak ada Pak Ganjarnya? Bisa yang lain juga. Oke, bisa yang lain juga. Oke. Rifana, Oke. saya kira kalau PDIP mencalonkan Ganjar, maka yang paling besar PDIP itu berkoalisi dengan KIB. Karena kalau Ganjar kan berarti calon presiden. Oke. Jadi tinggal dicari calon wakil presidennya. Jadi tertutup kemungkinannya untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo pasti calon presiden kan. Iya. Pak Ganjar nggak mungkin jadi cawapres gitu. Maka pertanyaan Nana itu saya kira masuk akal. Bahwa Ganjar Erlangga misalnya, itu kan salah satu pilihan yang paling rasional. Salah satu ya. Karena di antara 3 partai KIB itu yang paling banyak kursinya, yang Pak paling banyak Erlangga. perolehan suaranya adalah Partai Golkar, partai Iya. pemenang pemilu nomor 2 yang Betul. katanya paling kuat. Betul. Udah 58 tahun kalau menurut Bang Iya. Doli. Dan Jadi itu yang kalau- paling rasional. Kalau disimulasi dari segi kemungkinan kompetitif atau bakal menang atau tidak, saya kira Golkar sudah melakukan simulasinya mungkin. Oke. Ya Ganjar Erlangga salah satu yang cukup kompetitif begitu. Jadi itu pertanyaan Rifana itu sangat masuk akal menurut saya. Jadi memasangkan Ganjar dengan Erlangga masuk ke dalam mengarungi lautan masalah yang begitu besar ke opsi. depan, itu semua partai politik ini harus jadi kapal-kapal besar Oke. yang bersinergi satu sama lain untuk mengarungi. Jadi jangan ada yang jadi sekoci. Kalau jadi sekoci, bangsa ini yang rugi. Oke, artinya Ganjar Pranowo bisa saja dapat kapal besar dari koalisi besarnya KIB ini ya. Iya, jadi Saya perbaiki kata-katanya mendapatkan bukan sekoci tapi kapal-kapal kapal-kapal besar. Oke. Pinter Rifana. Oke, nanti saya akan tanya pendapat dari para mahasiswa, teman-teman dari BEM Universitas Diponegoro, bagaimana tanggapan mereka atau mungkin mereka punya pertanyaan. Ini dari tadi kita ngomongin soal Ganjar, kemudian Pak Erlangga, tapi belum ada yang punya tiket, padahal pendaftarannya udah tinggal 1 tahun lagi. Apakah kemudian teman-teman mahasiswa punya pandangan lain? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.